Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Learning Journal Substansi, Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan WOG. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Diana Septiulandini, Angkatan 3, Kelompok 1, CPNS tahun 2021. Oke, untuk menginjak yang pertama yaitu Manajemen ASN. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan manajemen P3K, PPK. Selanjutnya, asas-asas manajemen. Manajemen ASN mempunyai asas yang pertama, kepastian hukum, kedua, profesionalitas, ketiga, proporsionalitas, keempat, keterpaduan, kelima, delegasi, keenam, netralitas, ketujuh, akuntabilitas, 8, efektif dan efisien, 9, keterbukaan, 10, non-diskriminatif, 11, persatuan dan kesatuan, 12, keadilan dan kesetaraan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan. Manajemen ASN diatur oleh pasal 55 UU ASN. Manajemen PNS tersebut meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, PP nomor 30 tahun 2019, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan hari tua. Yang terakhir adalah perlindungan. Setiap ASN harus mempunyai kode etik. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang materi pelayanan publik. Untuk pelayanan publik sendiri, teman-teman tahu nggak sih artinya apa? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Pelayanan publik ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintah dan administrasi publik. Pelayanan publik memberikan paradigma bahwa perkembangan dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan pelanggan. Dengan ciri-ciri
Fokus pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondusif bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Fokus pada pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama. Kemudian menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas. Kemudian fokus pada pencapaian visi misi, tujuan, dan sasaran yang berorientasi pada hasil sesuai dengan kemasukan yang digunakan. Lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pada hal tertentu, pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari masyarakat dari pelayanan yang dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan. Kemudian kita akan membahas tentang materi yang ketiga, yaitu WOG, Whole of Government. A whole of government dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas. Itu berguna untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Hal inilah yang menyebabkan mengapa WOG dikenal dengan pendekatan interagensi. Konsep WOG sendiri sering dipandang sebagai perspektif baru dalam penerapan dan pemahaman koordinasi antar sektor. WOG ini juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan terakhir adalah tujuan keseluruhan. Kadang kita bertanya-tanya, mengapa sih whole of government WOG sangat penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah? Kita akan membahas tentang 3 alasan mengapa WOG sangat penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah. Yang pertama dari faktor eksternal. Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integritas kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik dan tercipta. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika, kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua dari faktor internal. Faktor internal ini banyak terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sehingga akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor dapat tumbuh namun tidak dapat berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari sektor lainnya. Untuk alasan yang ketiga yaitu keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi. Kemudian tantangan-tantangan apa aja sih yang dihadapi dalam penerapan WOG? Yang pastinya yang pertama kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya dengan kapasitas dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian praktek WOG dalam pelayanan publik. Ada 4 praktek nih untuk WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Dan yang keempat, pelayanan regulatif. Untuk yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Dokumen dan surat-surat resmi yang dihasilkan dapat berupa KTP, status kewarganegaraan, status usaha,
surat kepemilikan atau penguasaan atas barang ataupun SIUP, izin trayek, izin usaha akta, sertifikat tanah seperti yang kita di ATR BPN, dan lain sebagainya. Praktek WOG dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTPS atau kantor Samsat. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, petugas ukur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, dan listrik, air bersih, dan lain-lain. Yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bagaimana sih penerapan Whole of Government ini di Indonesia? Kadang teman-teman bertanya, apakah Whole of Government di Indonesia ini berjalan dengan lancar dan bagaimana penerapannya? Penerapan WOG di Indonesia dapat dianggap sebagai perekat kebangsaan dan penjamin bersatunya elemen-elemen negara. Menurut Rahmadi, terdapat beberapa aktivitas yang bisa diupayakan oleh pemerintah untuk terwujudnya Whole of Government. Di antaranya itu yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas yang sifatnya tidak permanen. Dan yang terakhir adalah melakukan koalisi sosial dengan kelompok bisnis dan kelompok masyarakat. Oke teman-teman, demikian pembahasan Learning Journal Substansi materi manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Apabila ada saran dan kritik yang sifatnya membangun, boleh untuk komen di akun YouTube. Terima kasih.